Berapa lama sebuah jiwa tetap berada di bumi setelah kematian? Apa yang Alkitab katakan tentang apa yang terjadi pada jiwa Anda saat Anda menghembuskan napas terakhir? Pertanyaan ini telah menggugah hati dan pikiran manusia selama berabad-abad. Pernahkah Anda bertanya dalam keheningan malam yang sunyi, apa sebenarnya yang ada di balik tabir kehidupan ini? Apakah kematian benar-benar akhir, atau justru awal dari sesuatu yang jauh lebih besar, sesuatu yang kekal? Hai sahabat-sahabatku, selamat datang. Hari ini kita akan menyelami salah satu pertanyaan paling mendalam dan menggugah pikiran yang bisa kita ajukan menurut Alkitab, berapa lama jiwa tinggal di bumi setelah kematian. Pertanyaan ini bukan sekadar rasa ingin tahu. Ini menyentuh tujuan hidup dan apa yang menanti kita ketika waktu kita di dunia ini berakhir. Izinkan saya bertanya sesuatu kepada Anda. Pernahkah Anda menghadiri sebuah pemakaman, berdiri di samping peti jenazah, dan bertanya-tanya di mana sebenarnya orang itu sekarang? Apakah mereka sedang melihat kita? Apakah mereka bisa melihat air mata, kenangan yang dibagikan doa yang dipanjatkan? Ataukah mereka telah berpindah ke alam lain melampaui apa yang bisa kita lihat dan sentuh? Alkitab firman Allah yang hidup memberikan jawaban yang sekaligus menghibur dan menantang. Hari ini kita akan menjelajahi jawaban-jawaban itu bersama. Kita akan melihat apa yang kitab suci katakan tentang jiwa kematian dan kehidupan setelah kematian. Kita akan membahas pertanyaan, seperti apakah jiwa tinggal di bumi untuk sementara waktu setelah kematian? Apa arti tidak hadir dalam tubuh, tetapi hadir bersama Tuhan? Dan bagaimana penghakiman masuk dalam semua ini? Namun izinkan saya mengatakan sesuatu sejak awal. Ini bukan sekadar studi akademis atau latihan teologis. Ini bersifat pribadi. Kebenaran-kebenaran ini menyentuh setiap dari kita karena kematian tidak memilih-milih. Entah Anda kaya atau miskin muda atau tua, tidak seorang pun dari kita dapat lolos dari jangkauannya. Tetapi inilah kabar baiknya bagi mereka yang percaya kepada Kristus, kematian bukanlah akhir dari cerita. Jadi hari ini saya mengundang Anda untuk bergabung dengan saya dalam perjalanan ini. Ambillah Alkitab Anda, bukalah hati Anda, dan mari kita menyelidiki kitab suci untuk mengungkap misteri tentang apa yang terjadi pada jiwa setelah kematian. Harapan saya di akhir pembahasan ini, Anda bukan hanya menemukan jawaban, tetapi juga mengalami kedamaian dan tujuan yang lebih dalam hidup Anda sendiri. Karena ketika Anda memahami kekekalan, ketika Anda memahami apa yang Alkitab ajarkan tentang jiwa Anda, hal itu mengubah segalanya tentang cara Anda hidup hari ini. Mari kita mulai. Bagian 1, memahami kematian dalam Alkitab. Untuk memahami apa yang terjadi pada jiwa, setelah kematian kita terlebih dahulu perlu meletakkan dasar yang kuat. Apa yang Alkitab katakan tentang kematian itu sendiri? Dan apa sebenarnya jiwa menurut kitab suci? Mari kita mulai dengan membangun kerangka dasarnya, karena tanpa memahami hal-hal mendasar ini, kita mudah tersesat dalam pertanyaan-pertanyaan yang lebih dalam. Apa itu kematian menurut Alkitab? Dalam Kejadian 27, kita melihat asal mula kehidupan manusia. Dikatakan bahwa Tuhan Allah membentuk manusia dari debu tanah dan menghembuskan napas kehidupan ke dalam hidungnya. Dan manusia itu menjadi makhluk hidup. Perhatikan hal ini, kehidupan tidak dimulai sampai Allah menghembuskan napasnya rohnya ke dalam manusia. Ini mengajarkan sesuatu yang sangat penting kepada kita. Kehidupan bukan sekadar keberadaan fisik, melainkan bersifat sangat rohani. Kematian, sebagaimana didefinisikan dalam Alkitab, adalah pemisahan esensi rohani itu, yaitu jiwa dari tubuh fisik. Dalam Pengkhotbah 12 vers 7, kita membaca bahwa debu kembali menjadi tanah seperti semula, dan roh kembali kepada Allah yang mengaruniakannya. Jadi ketika kita mati, tubuh kita membusuk dan kembali ke bumi. Tetapi jiwa bagian kekal dari diri kita terus berlanjut. Pemisahan ini sering disebut sebagai tidur dalam Alkitab.
Yesus sendiri menggunakan bahasa ini dalam Yohanes pasal 14, ketika Lazarus telah mati. Yesus berkata kepada murid-muridnya bahwa Lazarus, sahabat mereka, telah tertidur, dan ia pergi untuk membangunkannya. Meskipun tubuh berhenti berfungsi, jiwa tidak tidur seperti yang kita bayangkan. Jiwa tetap hidup dan sadar. Lalu, apa sebenarnya jiwa itu? Menurut Alkitab, jiwa adalah bagian kekal dari diri Anda. Itulah siapa Anda sebenarnya. Dalam Matius 10:28, Yesus berkata agar kita tidak takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh, tetapi tidak dapat membunuh jiwa. Sebaliknya, kita harus takut kepada Dia yang dapat membinasakan baik jiwa maupun tubuh di neraka. Ayat ini dengan jelas menunjukkan bahwa jiwa terpisah dari tubuh dan tidak berhenti ada ketika tubuh mati. Jiwa Anda adalah inti dari keberadaan Anda. Di dalamnya terdapat pikiran, emosi, kehendak, dan hubungan Anda dengan Allah. Dalam Kejadian 1:27, kita belajar bahwa manusia diciptakan menurut gambar Allah. Ini berarti jiwa Anda memiliki nilai kekal dan dirancang untuk tujuan yang jauh melampaui apa yang dapat kita pahami sepenuhnya dalam hidup ini. Akhirnya, mari kita akui satu kebenaran dasar. Allah berdaulat atas hidup dan mati. Ayub 14:5 mengatakan bahwa hari-hari manusia telah ditentukan, jumlah bulan-bulannya telah ditetapkan, dan batas-batasnya tidak dapat dilampaui. Allah mengetahui dengan pasti jumlah hari kita, bahkan sebelum kita mengambil napas pertama. Hal ini dapat membawa penghiburan besar karena mengingatkan kita bahwa kematian bukanlah sesuatu yang acak atau kacau, melainkan berada di bawah rencana kedaulatan Allah. Dalam Mazmur 107:16, Daud menulis bahwa semua hari yang ditentukan bagi kita telah tertulis dalam kitab Allah, sebelum satu pun dari hari itu ada. Setelah kita meletakkan dasar tentang kematian dan jiwa menurut Alkitab, sekarang kita masuk ke pertanyaan berikutnya. Apa yang terjadi tepat pada saat kematian? Alkitab memberikan gambaran yang cukup jelas melalui potongan-potongan kisah dan pernyataan langsung tentang apa yang terjadi ketika jiwa berpisah dari tubuh. Ayat-ayat ini syarat makna dan menjawab banyak pertanyaan besar yang sering muncul di benak manusia. Apa yang terjadi pada saat kematian? Alkitab menggambarkan sebuah peralihan yang nyata dan langsung. Salah satu contoh paling jelas terdapat dalam Lukas 23:44, ketika Yesus berbicara kepada penjahat yang bertobat di kayu salib. Yesus berkata kepadanya, "Sesungguhnya hari ini juga engkau akan bersama-sama dengan aku di Firdaus." Perhatikan kata hari ini. Yesus tidak berkata suatu hari nanti, atau setelah waktu yang lama, tetapi hari itu juga. Ini menunjukkan bahwa bagi orang percaya, pada saat kita meninggalkan tubuh jasmani, jiwa kita langsung dibawa ke hadirat Tuhan. Pengkhotbah 12:1-7 kembali menegaskan hal ini dengan mengatakan bahwa debu kembali ke tanah seperti semula, dan roh kembali kepada Allah yang memberikannya. Bagi orang Kristen ini adalah kebenaran yang sangat menghibur. Tidak ada masa menunggu, tidak ada jiwa yang berkeliaran di bumi, dan tidak ada ketidakpastian. Jiwa langsung kembali kepada Allah. Perumpamaan tentang orang kaya dan Lazarus memberikan gambaran lain yang kuat. Dalam Lukas 16:19-21, Yesus menceritakan kisah tentang seorang kaya yang hidup dalam kemewahan dan seorang miskin bernama Lazarus yang hidup dalam penderitaan. Ketika keduanya mati, nasib mereka sangat berbeda. Lazarus dibawa oleh para malaikat ke sisi Abraham, suatu tempat penghiburan dan ketenangan. Sebaliknya, orang kaya itu berada dalam siksaan di Hades. Yang menarik dari kisah ini adalah betapa langsungnya peristiwa tersebut. Tidak ada indikasi bahwa jiwa mereka tinggal di bumi untuk sementara waktu. Keduanya segera berada di tempat masing-masing. Orang kaya itu bahkan masih memiliki kesadaran penuh, mampu mengingat kehidupannya di dunia dan menyadari keadaannya. Perumpamaan ini dengan jelas menegaskan bahwa tidak ada keadaan peralihan di mana jiwa manusia tetap berada di bumi setelah kematian.
Peran malaikat dalam membawa jiwa juga sangat indah untuk diperhatikan. Dalam kisah Lazarus, disebutkan bahwa ia dibawa oleh para malaikat. Ini memberi kita gambaran bahwa Allah tidak membiarkan jiwa orang percaya berjalan sendirian dalam peralihan dari kehidupan ini menuju kehidupan selanjutnya. Dalam Ibrani 1:14, malaikat digambarkan sebagai roh-roh pelayan yang diutus untuk melayani mereka yang akan menerima keselamatan. Kehadiran malaikat menegaskan kasih dan perhatian Allah terhadap umatnya bahkan pada saat kematian. Pada Alkitab juga memperkenalkan konsep tempat sementara bagi jiwa setelah kematian. Bagi orang benar, ada Firdaus seperti yang disebutkan oleh Yesus. Firdaus adalah tempat damai dan persekutuan dengan Allah. Ini bukanlah langit dan bumi baru seperti yang digambarkan dalam Wahyu, tetapi merupakan keadaan sementara yang penuh penghiburan bersama Tuhan. Bagi orang yang menolak Allah, Alkitab menyebutkan Hades sebagai tempat sementara penderitaan dan keterpisahan dari Allah. Dalam Perjanjian Lama, istilah yang sering digunakan adalah Sheol, yang merujuk pada alam orang mati. Meskipun gambaran tentang Sheol tidak selalu rinci, Perjanjian Baru memberikan kejelasan lebih lanjut mengenai keadaan jiwa segera setelah kematian. Semua ini menunjukkan satu hal yang konsisten. Alkitab tidak mengajarkan bahwa jiwa manusia tinggal di bumi setelah kematian. Sebaliknya, jiwa langsung memasuki keadaan yang telah ditentukan oleh hubungan orang tersebut dengan Allah semasa hidupnya. Bagian 3. Apakah jiwa tinggal di bumi setelah kematian? Salah satu pertanyaan yang paling sering muncul ketika membahas kematian adalah, apakah jiwa seseorang tetap tinggal di bumi untuk sementara waktu sebelum pergi ke tujuan kekalnya? Pertanyaan ini sering dipengaruhi oleh kepercayaan budaya cerita rakyat, kisah tentang hantu, dan bahkan pengalaman pribadi. Namun, sebagai orang percaya, dasar kebenaran kita bukanlah tradisi atau cerita, melainkan firman Tuhan. Karena itu, mari kita melihat dengan jujur apa yang Alkitab katakan mengenai gagasan ini. Pandangan budaya dan pandangan Alkitab. Di banyak budaya terdapat keyakinan bahwa jiwa orang yang meninggal masih berkeliaran di bumi. Ada yang percaya bahwa jiwa tersebut tinggal untuk menyelesaikan urusan yang belum selesai, melindungi orang-orang yang mereka cintai, atau bahkan menghantui tempat-tempat tertentu yang memiliki makna emosional. Kepercayaan seperti ini telah dipopulerkan melalui cerita, rakyat, film, dan buku. Namun, ketika kita membandingkan kepercayaan ini dengan Alkitab, kita menemukan bahwa kitab suci tidak mendukung gagasan tersebut. Alkitab tidak pernah mengajarkan bahwa jiwa manusia tetap tinggal di bumi setelah kematian. Sebaliknya, firman Tuhan memberikan gambaran yang sangat berbeda tentang apa yang terjadi ketika seseorang meninggal. Dalam Pengkhotbah 9 tertulis bahwa orang hidup tahu bahwa mereka akan mati, tetapi orang mati tidak tahu apa-apa lagi. Dikatakan pula bahwa mereka tidak lagi mendapat upah, dan bahwa kasih kebencian serta kecemburuan mereka telah lenyap. Ayat ini bahkan menegaskan bahwa mereka tidak lagi mengambil bagian dalam apapun yang terjadi di bawah matahari. Pernyataan ini secara langsung menentang gagasan bahwa orang mati masih terlibat dalam peristiwa-peristiwa di dunia. Ibrani 9:27 juga memberikan kejelasan yang sangat penting. Ayat ini menyatakan bahwa manusia ditetapkan untuk mati satu kali saja dan sesudah itu dihakimi. Tidak ada indikasi tentang adanya masa penantian di bumi, tidak ada fase berkeliaran, dan tidak ada ruang untuk jiwa tetap tinggal di dunia ini. Setelah kematian, jiwa langsung melangkah ke tahap berikutnya, yaitu penghakiman dan keadaan yang telah ditentukan oleh Allah. Bagaimana dengan kisah-kisah penampakan roh dalam Alkitab? Beberapa orang menunjuk pada kisah-kisah tertentu dalam Alkitab sebagai bukti bahwa jiwa orang mati bisa muncul kembali di bumi. Salah satu contoh yang paling sering dibahas adalah kisah Saul dan pemanggilan roh Samuel dalam 1 Samuel 28:20.
Dalam kisah ini, Raja Saul yang putus asa mencari seorang pemanggil arwah untuk memanggil roh Nabi Samuel. Samuel kemudian menampakkan diri dan menyampaikan pesan penghakiman dari Allah kepada Saul. Namun, peristiwa ini bersifat sangat unik dan luar biasa. Banyak teolog sepakat bahwa ini bukanlah contoh jiwa manusia yang secara alami tinggal atau kembali ke bumi. Sebaliknya, ini adalah peristiwa yang diizinkan Allah secara khusus sebagai bentuk penghakiman terhadap Saul karena ketidaktaatannya. Kisah ini tidak dapat dijadikan dasar umum bahwa jiwa manusia bisa berkeliaran di bumi setelah kematian. Contoh lain adalah ketika murid-murid Yesus mengira bahwa mereka melihat hantu saat Yesus berjalan di atas air, seperti dicatat dalam Matius 14:26. Ketakutan mereka berasal dari kepercayaan dan tahayul yang umum pada masa itu, bukan dari kenyataan rohani yang benar. Yesus segera menenangkan mereka dan menunjukkan bahwa Ia bukanlah hantu. Peristiwa ini justru menyingkapkan kesalahpahaman manusia, bukan membenarkan keberadaan jiwa yang berkeliaran. Peristiwa transfigurasi dalam Matius 17:1-3 juga sering disalahartikan. Musa dan Elia menampakkan diri bersama Yesus di atas gunung, namun mereka tidak digambarkan sebagai jiwa yang tinggal di bumi. Mereka hadir dalam keadaan kemuliaan surgawi untuk tujuan khusus, yaitu meneguhkan identitas dan misi ilahi Kristus. Ini adalah tindakan Allah yang disengaja, bukan bukti bahwa jiwa manusia secara normal tetap berada di dunia. Realitas rohani bukan hantu. Jika seseorang mengalami kejadian aneh atau tidak dapat dijelaskan Alkitab, mengarahkan kita untuk memahami realitas rohani, bukan mengaitkannya dengan jiwa manusia yang telah meninggal. Efesus 6:12 mengingatkan bahwa perjuangan kita bukan melawan darah dan daging, melainkan melawan kekuatan rohani di alam semesta ini. Artinya apa yang sering dianggap sebagai penampakan arwah bisa saja berkaitan dengan aktivitas rohani lain, bukan jiwa manusia. Kesimpulannya jelas. Alkitab tidak mendukung gagasan bahwa jiwa manusia tinggal di bumi setelah kematian. Firman Tuhan mengajarkan bahwa jiwa langsung berpindah ke keadaan yang telah ditetapkan oleh Allah. Kebenaran ini menolong kita untuk tidak terjebak dalam ketakutan takhayul atau spekulasi, melainkan berpegang teguh pada pengharapan yang kokoh dalam janji-janji Allah. Bagian 4. Penghakiman jiwa. Salah satu momen paling menentukan dalam perjalanan jiwa setelah kematian adalah penghakiman. Alkitab dengan jelas mengajarkan bahwa setelah kematian, setiap jiwa akan menghadapi penghakiman Allah. Penghakiman ini bukan sekadar konsep simbolis, melainkan kenyataan rohani yang serius dan tak terelakkan. Kitab suci juga menunjukkan bahwa ada dua tahap penghakiman langsung setelah kematian dan penghakiman terakhir pada akhir zaman. Penghakiman langsung setelah kematian. Ibrani 19:7 menyatakan dengan sangat tegas bahwa manusia ditetapkan untuk mati satu kali saja, dan sesudah itu menghadapi penghakiman. Ayat ini menegaskan bahwa tidak ada jeda panjang atau masa netral setelah kematian. Begitu jiwa berpisah dari tubuh jiwa tersebut, langsung memasuki keadaan yang sesuai dengan hubungannya dengan Allah selama hidup di dunia. Bagi orang percaya, penghakiman ini bukanlah penghakiman untuk penghukuman. Rasul Paulus menulis dalam 2 Korintus 5:8 bahwa ia lebih suka meninggalkan tubuh dan diam bersama Tuhan. Ini menunjukkan bahwa bagi mereka yang telah menaruh iman kepada Kristus, kematian berarti masuk ke dalam hadirat Tuhan. Tidak ada rasa takut akan penghukuman kekal, karena keselamatan mereka didasarkan pada karya Kristus, bukan pada usaha manusia. Namun, bagi mereka yang menolak Allah, penghakiman langsung ini membawa konsekuensi yang sangat berbeda. Dalam Lukas 16:22-23, melalui perumpamaan orang kaya dan Lazarus, Yesus menggambarkan orang kaya itu berada dalam penderitaan di Hades setelah kematian.
Keadaan ini mencerminkan keterpisahan dari Allah dan kesadaran penuh akan kondisi tersebut. Gambaran ini mengingatkan bahwa pilihan hidup memiliki dampak kekal. Keadaan sementara jiwa. Alkitab juga mengajarkan bahwa sebelum kebangkitan dan penghakiman terakhir jiwa berada dalam keadaan sementara. Keadaan ini berbeda dari tujuan kekal yang akan ditetapkan kemudian. Bagi orang percaya, keadaan sementara ini digambarkan sebagai Firdaus. Yesus menggunakan istilah ini ketika berbicara kepada penjahat yang bertobat di kayu salib. Firdaus adalah tempat istirahat damai dan persekutuan dengan Allah, meskipun belum merupakan langit dan bumi baru yang sempurna. Sebaliknya, bagi orang yang tidak percaya, Alkitab menyebutkan Hades sebagai tempat sementara penderitaan dan pemisahan dari Allah. Dalam Wahyu 20:13-14, Hades digambarkan sebagai tempat penampungan sementara bagi jiwa-jiwa sebelum penghakiman terakhir. Penting untuk memahami bahwa Hades bukanlah tujuan akhir, melainkan bagian dari proses menuju penghakiman kekal. Penghakiman terakhir sering disebut sebagai penghakiman takhta putih yang besar, sebagaimana digambarkan dalam Wahyu 20:11-15. Pada saat ini semua orang baik, orang benar, maupun orang fasik akan dibangkitkan dan berdiri di hadapan Allah. Kitab-kitab akan dibuka, dan setiap orang akan dihakimi berdasarkan perbuatannya. Kitab kehidupan juga dibuka untuk menunjukkan siapa saja yang telah menerima keselamatan melalui Kristus. Bagi orang percaya, penghakiman ini bukan tentang apakah mereka diselamatkan atau tidak, melainkan tentang upah. Paulus menulis dalam 2 Korintus 5:10 bahwa setiap orang harus menghadap takhta penghakiman Kristus untuk menerima apa yang patut diterimanya sesuai dengan perbuatannya selama hidup di dunia. Penghakiman ini menekankan tanggung jawab orang percaya untuk hidup setia dan taat. Bagi mereka yang namanya tidak tertulis dalam kitab kehidupan penghakiman terakhir, berakhir dengan pemisahan kekal dari Allah yang digambarkan sebagai lautan api. Meskipun kenyataan ini berat, Alkitab menegaskan bahwa Allah adalah adil dan penuh kasih. Ia memberikan kesempatan kepada setiap orang untuk bertobat dan menerima keselamatan. Pemahaman tentang penghakiman seharusnya tidak menimbulkan ketakutan yang melumpuhkan, tetapi kesadaran yang membangkitkan. Ini adalah panggilan untuk memeriksa hati hidup dengan benar dan memilih untuk berjalan bersama Kristus selama masih ada waktu. Bagian 5. Kebangkitan dan penghakiman kekal. Ketika kita melangkah lebih dalam membahas apa yang Alkitab ajarkan tentang akhir kehidupan manusia kita, sampai pada salah satu janji terbesar dan paling mendalam dalam iman Kristen, yaitu kebangkitan orang mati dan penghakiman kekal. Peristiwa-peristiwa ini merupakan puncak dari rencana penebusan Allah bagi umat manusia dan memberikan kejelasan tentang tujuan akhir setiap jiwa. Kedatangan Kristus yang kedua. Salah satu doktrin utama dalam kekristenan adalah keyakinan bahwa Yesus Kristus akan datang kembali. Alkitab mengajarkan bahwa Ia tidak akan kembali sebagai hamba yang menderita, melainkan sebagai Raja yang mulia dan Hakim yang adil. Dalam 1 Tesalonika 4:16-17, Rasul Paulus menjelaskan bahwa Tuhan sendiri akan turun dari surga dengan seruan, dengan suara penghulu malaikat, dan dengan bunyi sangkakala Allah. Pada saat itu, orang-orang mati dalam Kristus akan bangkit lebih dahulu. Kemudian orang-orang percaya yang masih hidup akan diangkat bersama, sama untuk bertemu Tuhan di awan-awan dan tinggal bersamanya selama-lamanya. Peristiwa ini menegaskan pengharapan besar bagi orang percaya. Kematian bukanlah akhir, dan kebangkitan adalah kenyataan yang dijanjikan Allah. Namun kebangkitan tidak hanya berlaku bagi orang benar. Alkitab mengajarkan bahwa semua orang baik, orang benar, maupun orang fasik akan dibangkitkan. Yesus sendiri menyatakan dalam Yohanes 5:28-29 bahwa akan datang waktunya ketika semua orang yang ada di dalam kubur akan mendengar suaranya dan keluar. Mereka yang telah berbuat baik akan bangkit untuk hidup, sedangkan mereka yang berbuat jahat akan bangkit untuk dihakimi.
Pernyataan ini menunjukkan bahwa kebangkitan bersifat universal, tetapi hasil akhirnya berbeda bagi setiap orang. Tubuh kebangkitan bagi orang percaya. Alkitab juga memberikan penjelasan tentang bagaimana tubuh kebangkitan orang percaya. Dalam 1 Korintus 15 seberat 42, 44, Paulus menggambarkan bahwa tubuh yang ditaburkan dalam kebinasaan akan dibangkitkan dalam ketidakbinasaan. Tubuh yang ditaburkan dalam kehinaan akan dibangkitkan dalam kemuliaan. Tubuh yang lemah akan dibangkitkan dalam kuasa. Ini adalah tubuh rohani yang sempurna, bebas dari penyakit penderitaan dan kematian. Pengharapan ini sangat menghibur. Segala penderitaan yang kita alami di dunia ini, baik secara fisik maupun emosional, tidak bersifat kekal. Tubuh kebangkitan akan sepenuhnya dipulihkan dan disesuaikan untuk hidup kekal di hadirat Allah. Kehidupan yang akan datang jauh melampaui apapun yang bisa kita bayangkan. Penghakiman takhta putih yang besar. Setelah kebangkitan Alkitab menggambarkan peristiwa penghakiman terakhir yang sering disebut sebagai penghakiman takhta putih yang besar. Dalam Wahyu 20:1-15, Yohanes melihat semua orang besar dan kecil berdiri di hadapan takhta Allah. Kitab-kitab dibuka, dan setiap orang dihakimi berdasarkan apa yang tertulis di dalamnya. Kitab kehidupan juga dibuka yang mencatat nama-nama mereka yang diselamatkan. Bagi mereka yang namanya tertulis dalam kitab kehidupan penghakiman ini membawa sukacita kekal. Mereka akan masuk ke dalam kehidupan kekal bersama Allah. Namun bagi mereka yang menolak Kristus, penghakiman ini berakhir dengan pemisahan kekal dari Allah yang digambarkan sebagai lautan api. Tujuan kekal jiwa. Alkitab dengan jelas menyatakan bahwa ada dua tujuan kekal. Bagi orang percaya ada langit dan bumi baru tempat Allah berdiam bersama umatnya. Dalam Wahyu 21:3-4 digambarkan bahwa Allah akan menghapus setiap air mata dan tidak akan ada lagi kematian, perkabungan tangisan, atau rasa sakit. Segala sesuatu yang lama akan berlalu. Bagi mereka yang menolak keselamatan, tujuan kekal digambarkan sebagai pemisahan total dari Allah. Gambaran ini menekankan keseriusan pilihan yang dibuat manusia selama hidupnya di dunia. Kehidupan ini singkat, tetapi keputusan yang diambil di dalamnya memiliki dampak kekal. Pengajaran tentang kebangkitan dan penghakiman kekal mengingatkan kita bahwa hidup bukanlah tanpa tujuan. Setiap tindakan, setiap pilihan, dan setiap respons terhadap kebenaran Allah memiliki arti. Pemahaman ini seharusnya mendorong kita untuk hidup dengan penuh kesadaran iman dan pengharapan. Bagian 6, pelajaran Alkitab tentang mempersiapkan diri untuk kekekalan, memahami kenyataan tentang kematian, kebangkitan, dan penghakiman secara alami, membawa kita pada satu pertanyaan penting, bagaimana seharusnya kita hidup sekarang ini. Alkitab tidak hanya menjelaskan apa yang terjadi setelah kematian, tetapi juga dengan jelas mengajarkan bagaimana kita harus mempersiapkan diri untuk kekekalan. Kebenaran tentang kehidupan setelah mati dimaksudkan untuk membentuk cara kita hidup hari ini. Hidup dengan perspektif kekekalan. Dalam Matius 19:9, Yesus memberikan ajaran yang sangat mendalam. Ia berkata agar kita tidak mengumpulkan harta di bumi tempat ngengat dan karat merusakkannya dan pencuri mencurinya, tetapi mengumpulkan harta di surga. Yesus menegaskan bahwa di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Ajaran ini menantang kita untuk mengevaluasi prioritas hidup. Dunia sering mendorong kita untuk mengejar kekayaan, status, dan kenyamanan, tetapi semua itu bersifat sementara. Sebaliknya, Alkitab mengajak kita untuk berfokus pada hal-hal yang memiliki nilai kekal. Kasih kepada sesama, ketaatan kepada Allah, dan pelayanan kepada orang lain adalah investasi yang tidak akan pernah sia-sia. Rasul Paulus menguatkan hal ini dalam 2 Korintus 4:14 dengan mengatakan bahwa kita tidak memusatkan perhatian pada apa yang kelihatan, melainkan pada apa yang tidak kelihatan, sebab yang kelihatan sementara, sedangkan yang tidak kelihatan kekal. Urgensi keselamatan.
Alkitab juga menekankan betapa singkatnya kehidupan manusia. Yakobus 4:40 menggambarkan hidup sebagai uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Tidak seorang pun tahu berapa lama ia akan hidup. Kesadaran ini seharusnya menimbulkan rasa urgensi, khususnya dalam hal keselamatan. Paulus menulis dalam 2 Korintus 6:2 bahwa sekarang adalah waktu perkenanan itu, sekarang adalah hari keselamatan. Ayat ini mengingatkan bahwa kesempatan untuk bertobat dan berbalik kepada Allah tidak boleh ditunda. Kekekalan dipertaruhkan, dan keputusan untuk menerima atau menolak Kristus memiliki konsekuensi yang kekal. Iman, pertobatan, dan ketaatan. Mempersiapkan diri untuk kekekalan melibatkan beberapa respons penting. Pertama adalah iman, yaitu percaya kepada Yesus Kristus sebagai anak Allah yang mati bagi dosa-dosa manusia dan bangkit pada hari ketiga. Yohanes 3:16 menegaskan bahwa siapapun yang percaya kepadanya tidak akan binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Kedua adalah pertobatan. Pertobatan berarti berbalik dari dosa dan mengubah arah hidup untuk mengikuti kehendak Allah. Dalam Kisah Para Rasul 3:19, kita dipanggil untuk bertobat supaya dosa-dosa kita dihapuskan. Pertobatan bukan sekadar perasaan bersalah, tetapi perubahan hidup yang nyata. Ketiga adalah ketaatan. Yesus berkata dalam Yohanes 14:15 bahwa jika kita mengasihi Dia, kita akan menuruti perintah-perintahnya. Ketaatan bukanlah cara untuk memperoleh keselamatan, tetapi merupakan buah dari iman yang sejati. Hidup yang taat mencerminkan hubungan yang benar dengan Allah. Peran Roh Kudus. Alkitab juga menegaskan bahwa kita tidak dipanggil untuk mempersiapkan diri bagi kekekalan dengan kekuatan kita sendiri. Allah telah memberikan Roh Kudus untuk menolong, membimbing, dan memampukan kita. Dalam Efesus 1, Cipta Bapa 1:14, Roh Kudus digambarkan sebagai meterai dan jaminan warisan kita sampai hari penebusan. Kehadiran Roh Kudus dalam hidup orang percaya adalah tanda kepemilikan Allah dan kepastian akan masa depan kekal. Roh Kudus menolong kita untuk hidup benar, mengingatkan kita akan kebenaran firman Tuhan, dan memberi kekuatan untuk bertahan dalam iman. Dengan bergantung pada pimpinan Roh Kudus, kita dapat hidup dengan cara yang memuliakan Allah dan mempersiapkan diri untuk perjumpaan dengannya. Pengharapan di dalam Kristus. Akhirnya mempersiapkan diri untuk kegagalan berarti berpegang teguh pada pengharapan yang kita miliki di dalam Kristus. Dalam Roma 8:38-39, Paulus meyakinkan bahwa tidak ada apapun, termasuk maut, yang dapat memisahkan kita dari kasih Allah di dalam Kristus Yesus. Pengharapan ini memberikan damai sejahtera, keberanian, dan tujuan hidup, bahkan di tengah ketidakpastian dan penderitaan. Hidup dengan kesadaran akan kekekalan menolong kita untuk menjalani setiap hari dengan makna iman dan pengharapan yang teguh. Bagian 7. Meluruskan kesalahpahaman dan penghiburan tentang kehidupan setelah kematian. Ketika membahas apa yang terjadi setelah kematian, ada banyak kesalahpahaman yang berkembang dalam masyarakat. Sebagian berasal dari tradisi budaya, sebagian lagi dari penafsiran Alkitab yang keliru. Kesalahpahaman ini seringkali menimbulkan ketakutan, kebingungan, atau pengharapan palsu. Karena itu penting bagi kita untuk kembali kepada kebenaran firman Tuhan dan memahami apa yang benar-benar diajarkan Alkitab. Kesalahpahaman pertama adalah anggapan bahwa jiwa manusia tinggal di bumi sebagai hantu. Seperti yang telah dibahas sebelumnya, Alkitab dengan jelas menyatakan bahwa setelah kematian jiwa tidak tinggal di bumi. Pengkhotbah 9:9 dan Ibrani 11:20-27 menegaskan bahwa setelah mati, manusia tidak lagi terlibat dalam peristiwa duniawi. Kisah-kisah tentang penampakan arwah seringkali disalahartikan. Efesus 6:12 mengingatkan bahwa ada realitas rohani yang melibatkan kuasa-kuasa rohani baik malaikat maupun roh jahat. Alkitab tidak mendukung gagasan bahwa roh orang mati berkeliaran di dunia.
Kesalahpahaman kedua adalah kepercayaan akan reinkarnasi. Reinkarnasi mengajarkan bahwa jiwa dilahirkan kembali dalam tubuh yang berbeda setelah kematian. Pandangan ini tidak memiliki dasar dalam Alkitab dan bertentangan langsung dengan ajaran kitab suci. Ibrani 9:27 menyatakan bahwa manusia mati satu kali saja dan setelah itu dihakimi. Alkitab mengajarkan bahwa manusia hanya memiliki satu kehidupan di dunia ini untuk memilih apakah ia akan mengikuti Allah atau tidak. Kesalahpahaman ketiga adalah konsep api penyucian atau purgatorium sebagai tempat pemurnian jiwa sebelum masuk surga. Meskipun beberapa tradisi keagamaan mengajarkan hal ini, Alkitab tidak pernah menyebutkan keberadaan tempat tersebut. Keselamatan sepenuhnya didasarkan pada karya Yesus Kristus di kayu salib. Dalam Yohanes 19:30, Yesus berkata, "Sudah selesai. Pengorbanannya cukup dan sempurna untuk menebus dosa manusia." Orang percaya tidak memerlukan proses tambahan untuk dimurnikan setelah kematian. Kesalahpahaman keempat adalah anggapan bahwa semua orang pada akhirnya akan masuk surga. Meskipun gagasan ini terdengar menghibur, Alkitab tidak mengajarkannya. Dalam Matius 7:13-14, Yesus berbicara tentang jalan yang sempit yang membawa kepada kehidupan dan jalan yang lebar yang membawa kepada kebinasaan. Keselamatan bukanlah sesuatu yang otomatis, melainkan respons pribadi terhadap anugerah Allah melalui iman kepada Yesus Kristus. Pentingnya berpegang pada kebenaran Alkitab. Sebagai orang percaya, kita dipanggil untuk menguji setiap ajaran dengan firman Tuhan. Kisah para Rasul 17 memuji orang-orang Berea, karena mereka meneliti kitab suci setiap hari untuk memastikan kebenaran ajaran yang mereka terima. Prinsip ini tetap relevan hingga hari ini. Kebenaran Alkitab memberi kita fondasi yang kokoh di tengah berbagai pandangan dan kepercayaan yang saling bertentangan. Penghiburan besar tentang kehidupan setelah kematian. Meskipun kematian seringkali dipandang sebagai sesuatu yang menakutkan, Alkitab menawarkan penghiburan yang luar biasa bagi mereka yang percaya kepada Kristus. Yesus sendiri berkata dalam Yohanes 14:2-3 bahwa ia pergi untuk menyediakan tempat bagi umatnya dan akan datang kembali untuk membawa mereka bersamanya. Ini menunjukkan bahwa surga adalah tempat yang nyata dan penuh pengharapan. Salah satu penghiburan terbesar adalah janji perjumpaan kembali dengan orang-orang percaya yang telah mendahului kita. Dalam 1 Tesalonika 4:13-18, Paulus mengingatkan bahwa kita tidak berduka seperti orang-orang yang tidak memiliki pengharapan. Kematian bagi orang percaya bukanlah perpisahan selamanya, melainkan penantian menuju perjumpaan kembali di hadirat Tuhan. Alkitab juga menggambarkan kehidupan kekal sebagai keadaan tanpa penderitaan. Wahyu 21:4 menyatakan bahwa Allah akan menghapus setiap air mata, dan tidak akan ada lagi maut, perkabungan tangisan, atau rasa sakit. Segala penderitaan yang kita alami di dunia ini bersifat sementara dan akan digantikan oleh sukacita kekal. Kesimpulan hidup hari ini dalam terang kekekalan. Setelah menelusuri ajaran Alkitab tentang kematian dan kehidupan, setelahnya satu kebenaran menjadi sangat jelas. Hidup di dunia ini singkat, tetapi kekekalan tidak berakhir. Pilihan yang kita buat hari ini menentukan masa depan kekal kita. Pertanyaannya bersifat sangat pribadi. Jika hari ini adalah hari terakhir hidup Anda, kemana jiwa Anda akan pergi? Kabar baiknya adalah bahwa melalui iman kepada Yesus Kristus, setiap orang dapat memiliki kepastian hidup kekal. Yohanes 3:16 menegaskan bahwa siapapun yang percaya kepadanya tidak akan binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Bagi mereka yang telah percaya kepada Kristus, kebenaran ini seharusnya mendorong kita untuk hidup dengan tujuan membagikan Injil dan mengarahkan hati kepada perkara-perkara yang kekal. Bagi mereka yang belum mengambil keputusan untuk mengikuti Kristus, Alkitab mengingatkan bahwa hari ini adalah waktu yang tepat untuk merespons panggilan Allah. Kematian bukanlah akhir. Bagi orang percaya,
Kematian adalah pintu menuju kehidupan kekal yang jauh lebih mulia daripada apapun yang dapat kita bayangkan. Karena itu hiduplah dengan iman kasih dan pengharapan sambil mempercayakan jiwa Anda sepenuhnya ke dalam tangan Allah yang setia.